Kupikir aku sudah mendapatkan semuanya. Suamiku, Raka, adalah pria impian banyak perempuan. Tampan, berpendidikan tinggi, mapan, dan selalu punya cara membuatku merasa istimewa. Kami menikah 2 tahun lalu dalam resepsi besar di Hotel Bintang 5, dengan foto kami berdua mencium kening satu sama lain di depan dekorasi bunga senilai puluhan juta foto yang kini tergantung di ruang tengah rumah kami yang megah. Aku sendiri seorang interior designer freelance, bekerja dari rumah. Waktuku banyak untuk mengurus rumah, membuat sarapan, dan merapikan semua agar sempurna saat Raka pulang. Dan dia selalu bilang dia menyukainya. "Kamu istri terbaik, Nat," katanya suatu malam sambil memelukku dari belakang. Di dapur, aku masih bisa mengingat aroma parfumnya yang lembut dan bisikannya yang dulu membuatku percaya kami akan tua bersama. Kami memang sedang berjuang untuk punya anak. Sudah hampir 1 tahun, tapi belum ada tanda-tanda. Aku sempat merasa gagal, tapi Raka bilang dia tak masalah. "Kita jalani aja bareng, ya," katanya sambil mengecup tanganku. Aku menangis waktu itu bukan karena sedih, tapi karena merasa dicintai. Orang tua Raka, terutama ayahnya, Pak Arman, sangat baik padaku. Beliau pria elegan, karismatik, dengan rambut sudah memutih sebagian, dan suara yang tenang namun tegas. Saat pertama kali aku masuk ke keluarganya, beliau bilang, "Kamu nggak cuma menantu, kamu anak saya juga sekarang." Dan aku percaya. Setiap akhir pekan, kami makan siang di rumah besar keluarga Raka. Ibunya, Bu Winda, orangnya agak kaku, tapi sopan, tak pernah benar-benar akrab denganku, tapi tak juga memusuhiku. Tapi berbeda dengan Pak Arman, beliau selalu menanyakan kabarku, apakah Raka memperlakukanku dengan baik. Bahkan pernah memberi kejutan ulang tahun kecil untukku di taman belakang rumahnya. Sampai hari itu, segalanya terasa sempurna. Hingga suatu malam, saat Raka mandi, aku mengambil ponselnya untuk melihat foto-foto liburan terakhir kami dan sebuah notifikasi muncul. Pesan dari seseorang bernama Nita, "Kamu enak banget semalam." Masih kebayang terus. Jantungku berhenti berdetak sejenak, tanganku gemetar. Aku buka aplikasinya, dan dari situlah semuanya berubah. Kupikir pesan itu hanya salah kirim. Aku berharap, sangat berharap itu hanya kekeliruan. Tapi jari-jariku, yang kini terasa dingin seperti es, tetap menggulir layar ke atas dan semakin aku membaca, semakin aku merasa seperti wanita paling bodoh di dunia. Nita, namanya muncul di hampir semua percakapan pribadi Raka yang ia sembunyikan lewat folder tersembunyi di aplikasinya. Mereka tidak hanya bertukar pesan mesra, mereka merencanakan hal-hal, bertemu diam-diam, bahkan check-in di hotel yang sama dengan tempat kami merayakan anniversary pertama dulu. Ada foto-foto, chat video, dan panggilan yang disensor dengan nama kantor, tapi frekuensinya terlalu sering. Bahkan saat dia sedang bilang ke aku bahwa dia rapat dengan klien, dadaku sesak. Dunia seakan mengerut. Suara air dari kamar mandi terdengar seperti suara dari alam lain, jauh, tak relevan. Yang relevan hanya satu. Suamiku berselingkuh. Aku duduk di pojok tempat tidur, menggenggam ponselnya erat, mencoba menahan air mata. Tapi seperti bendungan jebol, ia tak bisa dibendung lagi. Aku menangis, terisak, terluka. Raka keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. "Kok lampunya mati? Kamu kenapa?" "Sayang." Aku berdiri, menatap matanya, lalu melempar ponsel itu ke dadanya. Ia menangkapnya, terkejut, dan sebelum sempat bertanya, aku bicara dengan suara paling dingin yang pernah keluar dari mulutku. "Kamu tidur sama Nita?" Dia terdiam. 1 detik, 2, dan kemudian, seperti pria kebanyakan, dia menyangkal. "Apaan sih kamu? Kamu lihat dari mana? Jangan main tuduh." Nah, aku maju selangkah, menunjukkan tanganku yang gemetar. "Aku baca semua chat kalian, foto kalian. Kamu peluk dia di hotel yang kita dulu, Raka. Kita dulu di situ." Wajahnya berubah, matanya berkedip cepat. Tapi tetap saja, bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan pembelaan. "Kamu terlalu posesif. Nggak semua chat kayak gitu berarti aku tidur sama dia. Lagian,
Kamu sendiri belakangan ini dingin, terus-terusan stres soal anak. Aku juga capek. Nat, dia menyalahkanku. Aku yang mencoba mempertahankan rumah tangga kami. Aku yang menangis diam-diam tiap kali hasil tes kehamilan kembali negatif. Aku yang setiap malam berdoa supaya kami tetap bahagia. Aku yang disalahkan. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Tapi bukan karena aku ingin sendiri. Karena jika aku tetap di ranjang itu, mungkin aku akan menamparnya sampai puas. Di pagi hari, saat dia pergi ke kantor, aku memberanikan diri menelpon satu-satunya orang yang kutahu bisa memberiku ketenangan. Bukan ibuku, bukan sahabatku, tapi ayah mertuaku. Pak Arman, Pak, saya boleh bicara? Saya butuh seseorang untuk dengar. Dan tanpa tanya lebih lanjut, suaranya menjawab dengan lembut. Tentu, Nadia, saya selalu ada buat kamu. Suaranya ditelepon seperti pelampung di tengah samudera luka. Tidak ada penghakiman, tidak ada tanya-tanya yang menyudutkan. Hanya ketulusan sesuatu yang bahkan tidak kudapatkan dari suamiku sendiri. Pak Arman datang sore itu. Ia membawakan aku makanan kesukaan. Sop ayam buatan Bu Winda yang katanya bisa bikin tidur lebih tenang. Ia duduk di ruang tamu, mendengarkanku menangis tanpa berusaha menghentikannya. Dia hanya duduk, mendengarkan, dan menepuk-nepuk tanganku pelan. Kenapa? Ya, Pak, suaraku parau, aku jaga dia, aku sayangi dia. Tapi dia malah kasih tubuhnya ke perempuan lain. Pak Arman menatapku, mata tuanya berkaca-kaca. Raka bukan pria yang bijak. Nah, dia terlalu terlena sama egonya sendiri. Malam itu, dia tidak menginap, tapi sebelum pulang, dia menatapku dalam-dalam dan berkata, kalau kamu butuh bahu untuk menangis, kamu tahu kemana harus pulang. Aku hampir menangis lagi mendengar itu. 2 hari setelahnya, aku ke kantor Raka. Alasannya sederhana, aku ingin tahu siapa Nita. Seperti apa wajah perempuan yang cukup berani tidur dengan suami orang tanpa rasa malu. Dan ternyata, semua orang tahu. Seorang resepsionis bisik-bisik saat aku lewat. Seorang rekan kerja Raka yang dulu ramah, kini menunduk saat aku menyapa. Dan saat aku melihat seorang perempuan berambut panjang, berpakaian ketat dan tertawa terlalu keras, aku tahu itulah dia, Nita. Dia menyadari tatapanku, tapi bukan merasa bersalah. Dia malah mendekat. Mbak Nadia ya? Wah, cantik banget aslinya. Pantas aja Raka susah move on. Move on, hatiku bergetar. Aku ingin menampar wajahnya, tapi kupilih untuk berdiri tegak dan menjawab dingin, kasihan kamu, Nita, harus berbagi lelaki yang bukan milikmu. Dia tertawa kecil, lalu berjalan menjauh seperti menang. Sampai di rumah, aku pecah. Aku mengunci diri di kamar mandi. Kucuci wajahku berkali-kali tapi rasa kotor itu tak hilang. Aku merasa kalah, terhina, seperti orang asing di hidupku sendiri. Saat itu pintu rumah diketuk. Pak Arman, Nadia, aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Aku membuka pintu, mataku sembab. Dia memegang satu kotak kecil. Ini teh melati hangat, buat menenangkan hati, katanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di pelukan laki-laki lain, ayah mertuaku sendiri. Bukan karena aku ingin, tapi karena cuma dia yang benar-benar melihatku sebagai manusia yang sedang remuk. Malam itu, di pelukan Pak Arman, aku merasa seolah dunia yang selama ini kukira kokoh tiba-tiba runtuh menjadi serpihan-serpihan tajam yang menusuk hati. Tapi anehnya, di antara kepedihan itu, ada rasa hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah penghiburan yang aku kira hanya ada di mimpi. Pak Arman tidak berkata banyak. Ia hanya memelukku erat, membiarkan air mataku mengalir bebas tanpa harus menahan atau menyembunyikan. Nadia, suaranya serak. Aku tahu kamu sedang berperang sendirian. Aku juga kecewa dengan Raka. Tapi kamu jangan pernah merasa sendiri. Aku mengangguk, menggenggam tangan pria tua itu seolah dia satu-satunya pegangan terakhir di dunia yang kacau ini. Hari-hari berikutnya, kami sering bertemu. Bukan di rumah Raka, tapi di kafe kecil yang jarang diketahui orang. Di sana, aku berbagi luka, dan dia memberi nasihat.
Dia mendengarkan cerita betapa aku merasa dikhianati dan dipermainkan, tapi di balik itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Pandangan Pak Arman yang lembut, sentuhan tangannya saat menepuk pundakku, dan cara dia menatapku dengan penuh perhatian. Semuanya membuat hatiku bergejolak. Aku tahu ini salah, terlalu salah. Tapi bagaimana aku bisa melawan perasaan yang tumbuh perlahan? Saat suamiku sendiri telah mengkhianatiku, suatu malam, saat hujan turun deras dan angin berdesir, aku menangis lagi di hadapannya. Namun kali ini bukan hanya karena duka, tapi karena perasaan yang kusimpan rapat mulai meledak tanpa bisa kuperangi. Pak Arman, aku berkata dengan suara bergetar, aku tak tahu harus bagaimana, aku takut. Dia memelukku lebih erat, dan bisikannya hampir seperti janji. Aku juga takut, Nadia. Tapi kita harus jujur pada diri sendiri. Kalau tidak, kita akan hancur tanpa pernah tahu apa arti sebenarnya dari kebahagiaan. Malam itu, di tengah derasnya hujan, aku membuat keputusan yang tak pernah kubayangkan. Membuka hati pada orang yang selama ini kuanggap hanya sebagai ayah mertua. Hujan mengguyur deras di luar jendela, seolah alam pun tahu betapa kacau dan gelapnya malam itu dalam hidupku. Aku duduk berhadapan dengan Pak Arman di ruang tamu yang sepi, hanya diterangi redup lampu meja. Jantungku berdegup tak karuan, berulang kali ku bilang dalam hati, ini salah, ini dosa. Tapi seiring kata-katanya yang penuh pengertian dan tatapan matanya yang lembut, tembok yang selama ini kukira kokoh mulai runtuh. Aku merasa dimengerti, dihargai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak merasa sendiri. Saat dia meraih tanganku, aku menggigil. Nadia, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa pura-pura tidak merasakan apa yang kurasakan selama ini. Hatiku berteriak agar mundur, tapi tubuhku bergerak sebaliknya, mendekat, menangkis semua logika yang memberontak. Aku tidur dengannya malam itu, bukan karena nafsu semata, tapi karena aku ingin membalas semua luka yang selama ini kutanggung sendirian. Aku ingin dia merasakan betapa hancurnya hatiku, bagaimana aku juga bisa menyakiti. Setelah malam itu, aku menatap diriku di cermin. Aku hampir tidak mengenali wanita yang kulihat. Penuh luka, rasa bersalah, tapi juga keberanian yang baru kutemukan. Namun yang paling menakutkan bukanlah rasa bersalah itu, melainkan apa yang akan terjadi jika Raka tahu? Aku telah melangkah ke wilayah yang tak termaafkan. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi neraka yang tak berujung. Setiap tatapan Raka, setiap sapaan dingin dari Nita yang semakin berani, membuat luka lama semakin berdarah. Aku mencoba menutupi semuanya dengan pura-pura biasa, tapi bayangan pengkhianatan dan dosa itu terus menghantuiku. Pak Arman semakin sering datang, tapi bukan untuk menghibur lagi. Ada beban berat di antara kami yang tak terucapkan. Sesekali, matanya penuh dengan penyesalan, dan aku merasa kami sama-sama terperangkap dalam permainan yang berbahaya. Aku menetapkan satu tujuan, memperbaiki keadaan, menyelamatkan pernikahan ini, atau setidaknya membuat Raka menyesal atas apa yang dia lakukan. Namun, upayaku berujung pada kegagalan yang lebih menyakitkan. Raka malah makin menjauh, menutup diri dan semakin sering keluar malam dengan alasan yang samar. Suatu malam, aku menangkap percakapan rahasia mereka di ponsel Raka. Raka dan Nita berencana kabur keluar kota, meninggalkanku dan semua kenangan yang pernah kami bangun bersama. Aku merasa seluruh dunia runtuh dalam satu detik. Dengan perasaan hancur dan putus asa, aku tahu hanya ada satu pilihan terakhir yang harus kuambil, pilihan yang paling sulit, yang bisa merubah segalanya, atau malah menghancurkan sisa hidupku. Darahku berdesir kencang saat aku berdiri di depan pintu rumah Pak Arman. Hujan turun deras, membasahi wajahku yang penuh luka batin. Ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal bertahan atau hancur. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Suaranya memanggil dari dalam. Masuklah, Nadia. Suaranya lembut, tapi ada kesedihan mendalam yang terpancar. Di balik pintu itu, aku menemukan lebih dari sekadar ayah mertua. Aku menemukan pria yang selama ini diam-diam menjadi tempatku berlabuh.
yang kini menjadi satu-satunya jalan keluar dari penderitaanku. Kami duduk berdekatan. Waktu seperti berhenti saat aku mengungkapkan keputusan terliarku melangkah ke dalam sesuatu yang aku tahu salah, tapi satu-satunya cara untuk membalas pengkhianatan yang kurasakan. Pak Arman, suaraku bergetar. Aku tahu ini bisa menghancurkan segalanya, tapi aku tak bisa terus jadi korban. Aku ingin kau tahu, aku juga tak sendiri dalam kesakitan ini. Matanya memerah, dan perlahan ia menarikku ke dalam pelukan. Nadia, aku juga manusia biasa yang terluka. Jika ini adalah jalan yang harus kita ambil, maka kita akan jalani bersama. Malam itu, aku menyerahkan seluruh hatiku, seluruh rasa, sakit dan cintaku kepada pria yang selama ini kukira hanya sebagai ayah mertua, tapi kini menjadi kekasih, penolong, dan satu-satunya harapan. Namun, di balik kehangatan itu, ada suara kecil di dalam kepala yang berbisik, apa yang kita lakukan? Ini benar, atau hanya sebuah awal dari kehancuran yang lebih besar? Pertanyaan itu bergema di dalam pikiranku setiap kali aku membuka mata di pagi hari. Aku dan Pak Arman hidup dalam bayang-bayang rahasia yang semakin menyesakkan. Cinta kami yang terlarang menjadi beban yang tak kunjung reda, menekan hati dengan rasa bersalah dan ketakutan. Raka yang mulai mencurigai berubah menjadi badai yang mengancam menenggelamkan semuanya. Ia mulai mencari-cari tahu, melacak setiap jejak yang kami tinggalkan. Aku bisa melihat amarah dan pengkhianatan berkobar di matanya saat dia semakin sering pulang larut malam, membawa kemarahan yang tak bisa kusembunyikan. Aku tahu aku harus bertahan, melindungi rahasia ini demi Pak Arman dan untukku sendiri. Tapi setiap hari aku semakin terperangkap dalam labirin rasa sakit yang tak berujung. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat dengan Raka, aku pulang dengan tubuh lelah dan hati remuk. Pak Arman menungguku di rumah dengan wajah penuh kecemasan. Dia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Nadia, kita harus kuat. Aku tidak akan membiarkanmu hancur karena lelaki itu." Namun, kenyataan tak pernah mudah. Ketika pagi menjelang, Raka muncul di depan rumah, wajahnya penuh luka dan dendam. Dia membawa bukti-bukti perselingkuhan kami foto, pesan, dan suara yang tak bisa dibantah. Aku berdiri terpaku, dunia seperti runtuh dalam sekejap. Pilihan yang kubuat ternyata menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, menatap tajam wajah Raka yang kini penuh amarah dan kecewa. Bukti-bukti yang dia bawa seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang pernah kami miliki. Tangisku pecah, suara hatiku remuk, namun aku tahu aku tak bisa menyerah begitu saja. Pak Arman berdiri di sampingku. Wajahnya tegang, namun matanya penuh tekad. Ia menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang tak pernah kubayangkan bisa kudapatkan dari seorang pria yang seharusnya hanya menjadi ayah mertuaku. "Kita masih bisa memperbaiki ini, Nadia," katanya dengan suara bergetar, "tapi semuanya harus jujur. Tidak ada lagi rahasia." Aku menatap mereka berdua, suami yang dulu kucinta dan pria yang kini kurasa sebagai sandaranku. Di hadapan kehancuran yang kami buat sendiri, aku tahu aku harus berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang pernah kami bangun. Hari-hari berlalu dengan penuh pertengkaran, air mata, dan pengakuan. Raka mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, sementara aku dan Pak Arman berusaha menata kembali hidup kami masing-masing. Akhirnya, setelah segala luka yang mengoyak hati, aku berdiri di tengah puing-puing pernikahan yang retak dan sebuah cinta terlarang yang penuh noda. Aku memilih untuk memaafkan bukan karena aku kuat, tapi karena aku ingin melangkah maju. Ini bukan akhir, bisiku pada diri sendiri. Ini awal dari kehidupan yang baru. Puing-puing masa lalu masih berserakan di sekitar, tapi aku memilih untuk tidak terjerat dalam reruntuhan. Aku tahu, luka ini akan terus membekas, tapi aku juga percaya bahwa dari kehancuran, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Raka pergi untuk sementara waktu, mengambil jarak yang sangat kami butuhkan. Pak Arman, dengan segala keterbatasannya, tetap menjadi sosok yang menguatkan aku bukan hanya sebagai kekasih terlarang, tapi sebagai sahabat yang memahami betul derita yang aku rasakan. Aku mulai belajar mencintai diri sendiri lagi. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin,
menatap wanita yang dulu rapuh dan kini mulai menemukan kekuatan. Aku belajar memaafkan bukan hanya Raka dan Pak Arman, tapi juga diriku sendiri. Dari semua yang terjadi, aku tahu satu hal pasti, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan dalam kebencian dan dendam. Aku memilih melangkah maju, meski jalannya tidak mudah. Dalam diam, aku berterima kasih pada luka yang mengajarkanku arti kejujuran, keberanian, dan cinta yang sejati, meski datang dari tempat yang paling tak terduga. Aku mungkin pernah hancur, aku tersenyum tipis, tapi aku juga bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Dan inilah awal baru untukku, bukan sebagai istri Raka, bukan hanya sebagai wanita yang terluka, tapi sebagai aku yang utuh dan bebas.